Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indra. Di sini saya sebagai ketua dari kelompok 6. Oke, kelompok 6 beranggotakan 5 orang di sini. Yang pertama ada saya sendiri Indra, yang kedua ada Mustika, yang ketiga ada Salsaliun Zirah, yang keempat ada Siti Khotijah, dan yang kelima ada Sri Rahayu. Oke, di sini kami membahas terkait laba atas transaksi antar perusahaan obligasi. Oke, di sini saya akan memaparkan materi kami terkait laba atas transaksi antar perusahaan obligasi. Oke, tanpa panjang lebar kita langsung saja masuk ke materi. Oke, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita harus paham dulu dong apa itu obligasi. Mungkin di sini sebagian teman-teman udah pada tahu dong obligasi itu apa. Oke, kita flashback kembali tentang obligasi. Obligasi di sini adalah istilah dalam pasar modal yang berarti surat pernyataan utang kepada pemegang obligasi. Penerbit obligasi merupakan pihak yang memiliki utang, dan pemegang obligasi adalah pihak yang berpiutang. Oke, di sini saya akan berikan contoh gambaran kepada teman-teman tentang obligasi. Oke, di sini misalnya saya memegang sebuah perusahaan, terus saya membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha saya, maka saya menerbitkan obligasi. Obligasi di sini saya menerbitkan surat hutang. Misalnya ada PT X yang membeli surat obligasi saya dan memberikan sejumlah uang kepada saya. Berarti di sini saya memiliki hutang kepada PT X tersebut melalui obligasi, dan PT X tersebut memiliki piutang kepada saya karena telah membeli obligasi dari saya. Oke, setelah kita bahas mengenai apa sih obligasi, kita lanjut materi kita tentang transaksi obligasi antar perusahaan. Oke, perusahaan di sini dapat merealisasi tetapi tidak mengakui keuntungan atau kerugian atas obligasi yang beredar dengan menebus dan menarik ke obligasi yang beredar. Perusahaan induk yang mengendalikan semua pelunasan utang dan keputusan lainnya bagi entitas konsolidasi memiliki 4 opsi. Adapun keempat opsi tersebut adalah yang pertama, yaitu perusahaan penerbit. Di sini perusahaan penerbit bisa perusahaan induk maupun anak, dapat menggunakan sumber-sumber yang ada untuk membeli dan menarik obligasinya sendiri. Yang kedua, yaitu perusahaan penerbit dapat meminjam uang dari entitas non-afiliasi atau entitas luar dengan suku bunga pasar dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri. Yang ketiga, yaitu perusahaan penerbit dapat meminjam uang dari perusahaan afiliasi atau perusahaan cabang dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu perusahaan afiliasi atau perusahaan cabang dari perusahaan induk ataupun anak dapat membeli obligasinya dari perusahaan penerbit, di mana obligasinya ditarik secara konstruktif. Oke, itulah 4 opsi yang mengendalikan perusahaan induk atas pelunasan utang dan keputusan lainnya bagi entitas konsolidasi. Oke, dari keempat opsi tadi, 3 opsi yang pertama merupakan penarikan aktual atau actual retirement obligasi. Perusahaan penerbit akan mengakui keuntungan dan kerugian yang belum diakui sebelumnya pada ketiga situasi tersebut dan melibatkannya dalam mengukur laba bersih konsolidasi. Adapun opsi keempat merupakan penarikan konstruktif atau konstruktif retirement. Hal ini berarti bahwa obligasi ditarik untuk tujuan laporan konsolidasi karena investasi obligasi dan utang obligasi perusahaan induk serta perusahaan anak bersifat resiprokal yang harus dieliminasi dalam proses konsolidasi. Oke, mungkin hanya ini penjelasan saya terkait laba atas transaksi antar perusahaan obligasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk teman-teman mengetahui lebih lanjut terkait laba atas transaksi antar perusahaan obligasi, silakan teman-teman cek video selanjutnya dari teman-teman kelompok saya yang sudah mereka bahas tentang studi kasus laba atas transaksi antar perusahaan. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.